Proses pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden seringkali jadi polemik dan teater politik yang menarik untuk diikuti, disimak, dan dinantikan hasil akhirnya. Seperti yang terjadi dengan Pilpres 2024, di mana paslon 01 Anies Caimin dan paslon 03 Ganjar Mahfud menggugat hasil resmi KPU ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil kecurangan dan ketidakadilan selama proses pemilu berlangsung. Sidang pemilu pun digelar berlangsung selama kurang lebih 1 minggu dengan membawa alat bukti dan juga saksi ke hadapan Hakim MK. Kemudian palu hakim pun diketuk Senin 22 April kemarin. Dan hasilnya 5 hakim MK menolak gugatan pemohon 1 dan 2, sementara 3 hakim lain dissenting opinion. Antara keadilan dan kepastian hukum, saya Anggi Pasaribu, inilah Inside Story with Anggi untuk Anda. Putusan MK menjadi yang dinanti oleh publik. Apakah Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagaimana peranannya sebagai benteng bagi konstitusi dan demokrasi untuk republik ini atau justru sebaliknya? Main aman, terseret dalam kepentingan politik para penguasa. Tim kami, pemirsa, mengikuti langsung sidang putusan MK Senin 22 April kemarin. Oke, Inside Storyan sekarang sudah di Mahkamah Konstitusi, hampir 1 minggu sidang sengketa pemilu Pilpres 2024 sudah digelar. Jadi sekarang adalah saat di mana kita akan bersama-sama mendengarkan yang menjadi putusan dari para majelis hakim MK. Jadi sidangnya sudah dimulai, informasinya sedang pembacaan dalil-dalil yang diajukan oleh 01 dan juga 03 oleh majelis hakim. Kita langsung ke dalam, kita simak sama-sama, oke? Jadi apakah majelis hakim akan memutuskan sesuai dengan yang dituntut oleh paslon 01 dan juga 03 yang waktu itu adalah mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan kemudian melakukan pemungutan suara ulang, atau mendiskualifikasi Gibrannya saja, nanti akan ada pemungutan suara ulang. Yang mana atau pilihan yang ketiga bahwa tidak ada diskualifikasi terhadap paslon 02, hanya berupa masukan dan juga perbaikan-perbaikan baik kepada pelaksana pemilu, peserta pemilu maupun pengawas pemilu. Sidang dimulai jam 9 pagi, diawali dengan pembacaan dalil pemohon oleh Hakim MK yang disertai dengan tanggapan mahkamah terkait gugatan yang dilayangkan. Lumayan lama prosesnya, dan untuk saya pribadi, agar nggak lustrek, saya ambil spot di lantai 2, ikut mendengar sambil mencatat setiap poin demi poin yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi hingga putusan dibacakan. Berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Setelah Hakim MK ketuk palu menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres dari pemohon 1 dan 2, kuasa hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan menegaskan paslonnya adalah presiden dan wakil presiden terpilih yang sah. Jadi teman-teman, kalau tadi hampir 3 jam dengerin bagaimana tanggapan para majelis hakim MK terhadap gugatan dari pemohon, yaitu dalam hal ini adalah paslon 01 dan juga 03. Ada beberapa poin tadi saya udah catat. Ini untuk poin-poin tertentu yang pada akhirnya menyatakan bahwa majelis hakim menolak setiap tuntutan atau gugatan yang didalilkan oleh pemohon. Karena alasannya MK melihat pemohon hanya menggugat dari
postingan-postingan media online, sehingga bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan atau kuat secara hukum. Seperti misalnya adanya keberpihakan para aparatur negara terhadap salah satu paslon. Kemudian MK juga tidak menemukan adanya korelasi penyaluran bansos dengan kenaikan suara salah satu paslon. MK juga tidak bisa berkomentar lebih lanjut kalau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan tidak kuat secara hukum. Jadi dalam hal ini dari beberapa poin yang saya sudah catat di sini, tadi saya dengar bahwa Majelis Hakim menolak gugatan yang didalilkan pemohon dalam hal ini 01 dan juga 03. Tapi tadi ada dissenting opinion, teman-teman. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama di sini menyampaikan bahwa sebetulnya Bawaslu tidak menunjukkan adanya kinerja yang positif sebagai pengawas pemilu. Kemudian adanya dugaan keterlibatan pejabat negara terhadap salah satu paslon di beberapa wilayah. Ini juga diketahui dari pemberitaan, baik itu pemberitaan secara online ataupun pemberitaan di media mainstream. Sehingga di sini disaksikan oleh masyarakat ternyata Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun, tidak memberikan teguran ataupun tindakan secara konkret. Dan tadi juga adanya dugaan pengelolaan APBN, maksud Tektu ya. Dan kemudian ini terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi. Tadi salah satu hakim MK menyampaikan bahwa keterlibatan presiden dalam pemilu sebetulnya diizinkan asal berada dalam aturan atau koridor-koridor yang sudah ditentukan, seperti misalnya tidak menggunakan fasilitas negara dan juga sedang cuti. Jadi memang saat itu tidak bertugas sebagai pemimpin negara. Sehingga ketika pembagian bansos tersebut akhirnya menciptakan kegaduhan, menurut Majelis Hakim hal itu dianggap sebagai suatu hal yang normal atau lazim. Karena bagaimanapun juga masyarakat tidak bisa mengatur bagaimana pemikiran atau bagaimana paradigma itu muncul ketika seorang pemimpin negara menyampaikan dukungannya pada saat masa kampanye. Di sini dianggap ada indikasi dugaan terhadap salah satu paslon, ada celah politik yang dimanfaatkan. Dan tentunya ini berkaitan dengan etika dalam berbangsa. Dan ini perlu menjadi catatan bagaimana ke depannya nanti pemilu bisa berjalan dengan adil dan bagaimana masyarakat bisa mempercayai proses pemilu ke depannya. Situasinya kalau sudah selesai sidangnya, jadi tadi sudah diputuskan, keputusan Majelis Hakim adalah menolak secara keseluruhan gugatan yang didalilkan oleh 01 dan juga 03. Sekarang ini kalau diputar ke belakang boleh dilihat sekali lagi konversi dari kuasa hukum 02. Sebenarnya saya sekarang lagi nunggu dari kuasa hukum 03 sih, atau dari 01. Cuman sepertinya mereka sedang istirahat. Karena tadi sidangnya sekitar 6 jam non-stop. Nggak tahu apakah mungkin sempat istirahat atau enggak, tapi non-stop selama 5 jam tadi saya di dalam. Itu cukup draining energi sih, jadi they deserve some kind of rest. Jadi yuk. Teman-teman wartawan semuanya, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan pemeriksaan perkara perselisihan PHPU ya antara paslon 01, 03, 02 dan KPU, dan berjalan terus sampai sekarang. Semuanya kita sehat-sehat semuanya, dan puji Tuhan juga karena kebetulan hasilnya juga menang kepada paslon nomor 2, yaitu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, dan kemudian Bapak Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan terhitung sejak putusan tersebut resmilah dan sahlah bahwa Prabowo Gibran
dan Prabowo dan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Itu dulu pertama ya, selamat. Ya. Kemudian kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, bukan hanya kemenangan kami, tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama. Semua konsultasi berjalan, perdebatan berjalan, semuanya berjalan selama ini. Tetapi ketika putusan ini diucapkan, marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian sempat bertemu sebentar pemirsa dengan kuasa hukum Ganjar dan tim kami saat itu meminta keterangan. Tadi kan kita udah dengar sama-sama hampir 6 jam nih, bahwa pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim. Tanggapannya gimana? Kita menerima, tetapi kita tidak membenarkan. Karena kita tidak tahu apa logika yang dipakai oleh hakim sehingga sampai pada kesimpulan seperti itu. Dan kalaupun mau dibilang kalah, kita sebetulnya kalah tipis saja kan. Ya. Coba misal satu hakim saja, misal Pak Hartoyo ke kita, saya kira kita menang. Jadi kita tidak bisa paham tentang logika yang dia pakai. Tetapi dissenting opinion itu membuka ruang diskusi bagi kita, dan jelas bahwa dari Profesor Saldi Isra misalnya, kita sudah harus akhiri pembicaraan tentang soal apakah itu kuantitatif, soal hasil apakah proses. Begitu juga Prof. Eni. Prof. Eni saya kira yang tadinya tidak terlalu kita sangka, ternyata dia memberikan dissenting opinion. Dan juga Profesor Arif. Saya kira pesan dari Profesor Arif sangat bagus dissenting opinion-nya. Prof. Saldi juga begitu, ya, dan Prof. Saldi juga membahas juga di dalam dissenting opinion tentang bantuan sosial. Bansos itu juga mempengaruhi proses elektoral. Iya, betul. Sebenarnya kan beberapa waktu lalu kita udah sempat bahas bahwa sebenarnya menang atau kalah itu nanti ujungnya di akhir. Tapi bagaimana demokrasi itu diperjuangkan sebetulnya sampai di level sekarang ini. Hanya aja apakah dari teman-teman kuasa hukum Ganjar Mahfud sendiri sudah memprediksi sebetulnya hakim ada kemungkinan menolak? Ya, kita kan 50-50 ya kemarin. Tapi dengan putusan semacam ini saya kira Mahkamah Konstitusi bukan berarti kemudian marwahnya meningkat. Saya kira demokrasi negara hukum kita itu makin redup, makin mendung menurut saya. Walaupun ada 3 hakim yang dissenting opinion, tetapi secara keseluruhan karena kemudian memenangkan paslon 02, menurut saya ini juga suatu kemunduran demokrasi dan negara hukum. Saya kira ke depan saya kira harus dievaluasi juga. Iya, tadi kan betul. Apalagi tadi juga sempat dibahas bagaimana perbaikan-perbaikan ke depan dari aplikasi Sirekap yang dianggap tidak siap sepenuhnya sehingga bisa memunculkan kegaduhan sendiri gitu. Tapi so far udah hampir 1 minggu lebih berjalan persidangan ini. Mudah-mudahan semuanya juga tetap sehat dan kita percaya semua ada masanya, semua ada waktunya. Ada saatnya nanti Mas Ganjar akan kembali menjemput kemenangan. Jangan sampai, saya percaya itu. Tapi jangan sampai kemudian masyarakat itu menimbulkan distrust, public distrust, dan kemudian mencari jalannya sendiri untuk mencari keadilan. Melakukan koreksi dengan mencari jalan sendiri. Seharusnya, kita antisipasi, iya. Seharusnya sih enggak ya. Apalagi kan kalau dilihat perjuangan bagaimana 01 dan 03 ini kan betul-betul antara keringat dan air mata gitu kan. Jadi sebetulnya memang layak diperjuangkan demokrasi itu. Terima kasih Pak Lutfi, sehat-sehat. Baik Anies maupun Ganjar menerima bahkan menghormati putusan MK. Mahfud MD bahkan menyampaikan bahwa dissenting opinion 3 hakim MK jadi sejarah yang baru. Karena sebelum-sebelumnya yang namanya sidang sengketa Pilpres, semua hakim cenderung satu suara. Kita tadi sudah dengarkan ya keputusan dari MK. Jadi sore ini kita akan memberikan pernyataan terkait dengan putusan tadi dan beri kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir yang nantinya akan menjadi respon kami atas putusan tadi. Ya, prosesnya sudah berjalan. Saya, Pak Mahfud, dan seluruh
tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung, partai pengusung, TPN ya, warga masyarakat dan tentu pada hakim. Hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili, hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif, bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik. Terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Kenapa? Oh ya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik ya. Kalau hukumnya kami ada di sini. Ya begini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah kalau yang politik saya tidak tahu. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama ini yang menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya Bapak. Oh banyak. Puas kan saya sebelum ke MK kan saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion karena biasanya hakim tuh berembuk karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama, dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Nah terserah Kak. Iya terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia.